Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Segala puji dan syukur pada Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya bisa berjumpa dengan guru saya yang biasa akrab dipanggil Abi Duha atau Ustadz Duha, yang insya Allah ya akan memberikan materi yang sangat luar biasa di penghujung tahun 2024 ini ya. Dan juga dibersamai oleh Bapak, Ibu, Kakak sekalian yang masih setia bersama Ziswa Hamfara dalam agenda-agenda Ziswa Hamfara, salah satunya Taklim Online Hamfara yang ke-40, berbagi belajar bareng lagi. Semoga bermanfaat sampai nanti dengan tema malam hari ini, ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah, yang insya Allah nanti langsung ya disampaikan materinya oleh Ustadz Dr. Yuwana Triutomo, SCI MSI. Beliau selaku dosen ST Hamfara Yogyakarta dan juga sebagai direktur TEFI ya, The Economic Future Institute. Nah, nanti bisa searching di YouTube ya, silakan searching di YouTube TEFI, TEFI, The Economic ya, The Economic Future Institute. Nah, silakan di-subscribe di situ. Beliau banyak sekali memberikan materi-materi ilmu-ilmu pandangan tentang ekonomi-ekonomi, khususnya ekonomi Islam, yang itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe ya di YouTube TV, The Economic Future Institute. Nah, dan juga jangan lupa silakan bisa subscribe YouTube-nya Stay Hamfara Yogyakarta dan juga YouTube-nya Ziswa Hamfara. Baik, kita sapa terlebih dahulu para pemirsa ya, Bapak Ibu Kakak sekalian. Silahkan bisa dijawab dengan mic-nya dinyalakan atau kemudian diketik di kolom chat ya. Kita hangatkan suasana malam hari ini penuh dengan kebaikan dan semoga mendapatkan keberkahan. Baik, saya sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Kakak sekalian? Bagaimana kabarnya? Silakan dijawab bisa di kolom chat ya. Biar semakin semangat, semakin meriah ya. Taklim online yang ke-40 di penghujung akhir tahun ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Oh, Bunda Rahma Juniati. Masya Allah. Bunda Rahma. Barakallah. Semoga sehat selalu Bunda Rahma. Ya, dijaga kesehatannya. Dan juga dijaga oleh Allah SWT. Segala halnya dilimpahkan keberkahan. Bunda Miswati Kebumen, Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Barakallah, Bunda Miswati, semoga juga dijaga kesehatannya, dijaga seluruhnya oleh Allah SWT. Masya Allah. Oke, selanjutnya silakan diketik di kolom chat ya. Ini dari mana saja yang hadir. Nah, silakan diketik dari mana saja hadir. Silakan ya. Kita sekaligus menyambung silaturahmi ya. Oh, Jakarta. Oh ya, Bunda Rahma, Masya Allah dari Jakarta hadir. Oke, ada lagi selain Jakarta dari mana hadir? Atau mungkin di sini ada mahasiswa, mahasiswi, murid-muridnya Abiduha, Ustaduha. Silakan komen di kolom komentar. Alvin Kalimantan Tengah. Oh, Masya Allah. Barakallah, Mas Alvin. Nah, ini alumni, Ustadz. Ini alumni ST Hamfara. Alvin Kalimantan Tengah. Masya Allah, Bang Alvin. Jogja, Jogja. Di sini Ustadz Duha, Masya Allah. Semoga Mas Alvin diberikan kebaikan dunia akhirat, keberkahan, ilmunya manfaat. Karena merindukan seorang guru ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, tanpa panjang lebar, alhamdulillah karena ini sudah mulai rame dan insya Allah nanti kalau ada kendala, Bapak Ibu tidak usah bersedih hati. Ini insya Allah sudah kami rekam dan nanti rekamannya akan kami upload di YouTube-nya Siswa Hampara. Jadi nggak perlu khawatir, tapi kalau barangkali tetap mengikuti sampai selesai, itu insya Allah lebih baik karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa terlebih dahulu guru kita semuanya, guru kita tercinta. Assalamualaikum Ustadz Duha, Abi Duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Ini jawaban luar biasa nih ya. Bagi Bapak, Ibu, Kakak yang masih belum tahu,
jawaban beliau yang sangat inspirasi ketika ditanya oleh siapapun, bagaimana kabar Ustadz? Beliau selalu menjawab, harus sehat. Nah, ini jawabannya sangat optimis ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan menghadapi tahun baru 2025, maka kita harus semangat ya, harus semangat, harus penuh percaya diri dan optimis. Baik Ustadz, tanpa panjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan dengan tema ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah. Tafadol masykur Ustaz. Baik, jazakallah khair, eh, Mas Oki, para pemirsa sekalian yang berbahagia. Di sini juga hadir ada Mas Alvin, ada Masya Allah, Kak Amsi, Kak Miswanti, dan yang lain-lain. Seperti reuni ini sepertinya. Baik, Iwani Filah Rahmatullahi Alaikum, saya mohon izin share screen ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Robi sidni ilma warzuqni fahma Robi syurah li sodari wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iwani filah rahmatullahi alaikum. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, eh, kita pemanasan dulu pantun ekonomi Islam ya. Pergi ke pasar membeli buah di toko yang jualan roti. Jangan belajar hanya untuk ijazah, karena banyak yang berijazah ternyata korupsi. Cakep. Cakep sekali Ustaz. Yogyakarta itu kota tua. Kesultanan Islam di sana pernah berdiri. Kuliah di Hamfara itu barokah ilmunya. Masa depan ekonomi Islam tertata rapi. Cakep, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Amin, 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 amin. Bunga melati tumbuh di dekat sawah. Aromanya semerbak mewangi. Mari tata niat belajar dan berdakwah untuk menggapai ridho ilahi Robi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini pantun nih untuk apa? eh, Biar tidak serius banget itu. Karena biasanya kalau kita mengkaji ekonomi itu hawanya itu serius begitu. Makanya kemudian kita turunkan bahasa pemikirannya menjadi bahasa sastra. Alhamdulillah malam ini eh, saya mendapat amanah dari siswa ya untuk menyampaikan materi di kajian berbagi belajar 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 kembali ekonomi Islam antara ilmu, amal dan dakwah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Oh, saya menemukan ayat ekonomi inspiratif ya di Quran surah Al-Furqan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Wa qalu dan mereka berkata, mereka orang-orang Quraisy ya, berkata, ma li hadzal rasul, mengapa rasul ini yakulu ta'ama, memakan makanan, wayamshi fil aswaq dan berjalan di pasar-pasar, laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhiro. Oh, seandainya malaikat tidak diturunkan kepada mereka untuk memberi peringatan bersama dia. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu asbabun nuzul ayat ini adalah eh, mencermati
perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari itu sama seperti masyarakat pada umumnya, makan makanan dan juga pergi ke pasar. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. eh, dalam konteks ini menjadi inspirasi saya mengawali kajian kita malam hari ini. Sehingga kemudian pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini paling tidak ada 3. Yang pertama, mengapa harus ekonomi Islam? Yang kedua, ekonomi Islam antara ilmu, sistem, dan amal perbuatan manusia. Yang terakhir, dakwah ekonomi Islam, sejarah, isu-isu kontemporer, dan tugas risalah. Dalam aktivitas kita di kajian di ekonomi Islam ini tentu sangat panjang, sangat eh, lama, meskipun kemudian saya berusaha untuk meringkas dalam bahasa yang sederhana, karena sebetulnya ini bagian dari kegelisahan saya sejak dulu mahasiswa S1, bahkan sebelum jadi mahasiswa ya. Sejak mondok di pesantren Al-Munawir, eh, terus kemudian di sana juga belajar fikih-fikih muamalah waktu itu. Namun kemudian kenapa kok tidak terimplementasi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat, sampai kemudian kuliah S1 di tadi yang oleh Mas Oki sampaikan di J. Stein Sam Institute, yang latar belakang sebelum Hamfara adalah J. Stein Institute, saya alumni di situ. Itu terus sampai kemudian S2 di MSI UII, terus kemudian sampai sekarang ya di S3 ya, kemarin alhamdulillah tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu, Allah izinkan sidang terbuka untuk disertasi saya, yang kemudian saya ungkapkan dalam buku Dakwah Ekonomi Islam seri Mazhab Hamfara ini. Bahkan sampai sekarang, sampai akhir hayat, menjadi sebuah aktivitas yang tanpa ini sepertinya wujuduhu keadami. Tanpa aktivitas ekonomi Islam ini, wujuduhu keadami, ada dan tidak adanya sama saja, tidak tidak bermakna begitu. Makanya kemudian eh, dalam waktu yang terbatas ya, mungkin nanti kita akan sampaikan poin-poin pentingnya saja, sisanya mungkin kita diskusi begitu, atau bisa juga diakses di YouTube bisa, atau di buku yang dakwah ekonomi Islam ini juga buku disponsori oleh siswa Hamfara. Itu juga mungkin juga bisa eh, kuliah di ST Hamfara juga. Bagi yang sudah kuliah selesai bisa juga persiapan, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kakak sekalian. Ini ST Hamfara juga sedang mengurus untuk membuka S2-nya itu. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Pokok bahasan pertama, mengapa harus ekonomi Islam? Mengapa harus ekonomi Islam? Dan pokok bahasan kedua, ekonomi Islam antara ilmu, sistem, dan amal perbuatan. Yang ketiga nanti dakwah ekonomi Islam secara isu-isu kontemporer dan tugas risalah. Yang pertama, mengapa harus ekonomi Islam? Kalau kita lihat poin-poin pentingnya, ekonomi itu terkait dengan kehidupan semua manusia yang memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Bahkan kalau tidak dipenuhi bisa mati. Jadi manusia makan itu merupakan aktivitas ekonomi sebetulnya. Manusia belanja, pergi ke pasar atau pergi ke toko terdekat, ke warung terdekat, itu merupakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Kalau tidak dipenuhi, manusia tidak makan, itu bisa mati. Artinya tanpa ekonomi ini bisa jadi manusia itu bisa meninggal dunia. Selain juga ekonomi merupakan induk kajian dari agenda kehidupan manusia. Jadi semua ilmu pengetahuan itu ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan dan pertahanan hidup manusia, baik secara mikro maupun secara makro.
bahkan secara global. Misalnya, ketika manusia itu lapar, dia tentu berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan makanan. Maka berpikir ini adalah sebagai bagian dari proses kajian, dari agenda kehidupan dia untuk makan. Itu artinya secara mikro ini, makan, konsumsi, aktivitas konsumsi itu. Kalau kita potret yang lebih makro misalnya, bagaimana sekarang ini rame tentang PPN, naiknya PPN 12%. Ini secara makro. Ternyata apa? Ternyata kalau kita potret, negeri kita ini sedang kejar-kejaran mencari mencari biaya untuk modal pembangunan, untuk proyek pembangunan APBN 2025 dan seterusnya di rezimnya Presiden Pak Prabowo ini. Kenapa? Karena ada defisit anggaran tahun lalu yang kemudian meniscayakan harus di dilunasi. Selain juga kemudian pelunasan itu dengan utang maupun dengan pajak ini. Siapapun presidennya biasanya setelah dilantik dia akan lawatan ke luar negeri untuk mendapatkan investasi. Sebetulnya untuk mendapatkan utang, investasi itu hanya istilah yang 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 agak keren gitu ya. Yang sebenarnya kedok aja itu untuk mencari utangan dalam rangka pembiayaan pembangunan di rezim dia nanti setelah dilantik itu. Kemarin Pak Prabowo juga begitu kan. Begitu dilantik 2 minggu atau 3 minggu ya, hampir sebulan itu lawatan ke beberapa negara untuk mendapatkan investasi, untuk mendapatkan dana segar dalam membangun itu. Nah, parahnya kemudian sistem kapitalisme menjadikan pajak itu sebagai eh, apa tulang punggung pembangunan, sebagai sebagai apa dana, sebagai modal untuk pembangunan. Parahnya itu dan lebih parah lagi pajak yang kemudian dinaikkan 1 Januari besok itu 12% itu pajak PPN, pajak pertambahan nilai itu arahnya kepada konsumsi dan tampak sekali ketidakadilannya. Ini di level makro itu. Jadi ternyata ekonomi juga bicara di level mikro, di level makro, di level mikro tadi yang terkait dengan satu individu yang kalau tidak makan bisa meninggal dunia. Kalau level makro ini terkait dengan kebijakan negara. Ini kalau misalnya tidak dilaksanakan kebijakan negara terkait dengan pendanaan program pembangunan ini nggak jadi membangun dan ujung-ujungnya negara itu bisa bubar juga begitu. Meskipun kita berkali-kali juga sampaikan sebetulnya bisa saja anggaran pendapatan belanja negara itu tidak diambil dari pajak dan utang, bisa dengan sumber daya alam atau alternatif yang lain. Yang kalau dalam Islam sumber daya alam itu menjadi alternatif yang utama itu. Itu kalau tidak dilaksanakan pembangunan ini bisa rusak, negara bisa bubar juga. Nah, apalagi kemudian yang di level global. Di level global itu sifatnya level dunia yang lagi rame biasanya isu green economics, isu blue economics, isu pembangunan hijau atau pembangunan energi terbarukan atau sustainable development government SDGs itu yang itu isu global. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Karena itulah kemudian ekonomi ini merupakan induk kajian dari agenda kehidupan manusia. Semua ilmu pengetahuan ujungnya untuk memenuhi kebutuhan dan pertahanan hidup manusia. Misalnya kuliah untuk jadi kedokteran, jadi dokter. Untuk kesehatan juga kebutuhan manusia. Terus kuliah untuk sekolah sampai menjadi pakar pakar listrik misalnya atau pakar insinyur apa gitu misalnya gitu itu juga untuk kebutuhan manusia. Jadi tidak bisa lepas dari ekonomi sehingga kemudian ekonomi itu merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita baca sejarah ya di Al-Qur'an itu ada kisah kan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sejak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surga, gara-gara makan buah kuldi menjadikan terusir dan turun ke bumi itu kan makan buah kuldi itu kan aktivitas ekonomi juga itu. Aimani fillah rahmatullahi alaikum.
Mengapa harus ekonomi? Kemudian mengapa harus ekonomi Islam? Nah, kalau tadi mengapa harus ekonomi itu untuk kehidupan manusia? Manusia bisa hidup ya terkait dengan kehidupan, apakah kehidupan itu tertib, apakah kehidupan itu teratur, itu masalah berikutnya yang kemudian turun turun panduan kehidupan, petunjuk kehidupan manusia yang yang dalam kajian kita ekonomi Islam ini, maka kemudian ekonomi Islam ini hadir terkait dengan petunjuk kehidupan manusia. Manusia dengan ekonomi saja bisa hidup tadi ya, tetapi apakah hidupnya menjadi benar atau salah, bisa bertahan lama atau tidak, tidak cukup hanya dengan ekonomi, karena manusia beda dengan hewan. Hewan tidak butuh petunjuk, kalau manusia butuh petunjuk kehidupan. Disinilah kemudian posisi ekonomi Islam ini, di mana kalau di Indonesia biasanya dikerucutkan istilah itu menjadi ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu hanya ada di Indonesia. Sementara di dunia biasa menggunakan istilah ekonomi Islam. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada pendidikan ekonomi yang di bawah Menteri Pendidikan Tinggi ya, Dikti, ada juga pendidikan ekonomi Islam yang ada di bawah Kemenak. Di bawah Kemenak biasa menggunakan istilah ekonomi syariah. Di bawah pendidikan Kementerian Pendidikan itu ekonomi Islam biasanya begitu. Ya itulah keunikan negeri kita, keunikan Indonesia ini. Kemudian ekonomi Islam mengapa harus ada? Karena menyelamatkan semua kajian mengenai agenda kehidupan manusia dari tipuan sifat rakus manusia, dari kapitalisme. Misal tentang scarcity, tentang produksi, distribusi, konsumsi itu. Jadi selama ini yang kita dapatkan informasi tentang ilmu-ilmu, tentang kajian-kajian ekonomi, tentang kajian-kajian terkait dengan agenda kehidupan manusia, itu ternyata didominasi oleh kapitalisme yang dibungkus dengan metode ilmiah yang sesungguhnya merupakan tipuan dari sifat rakus mereka, sifat rakus kapitalisme itu. Misal kalau kita bicara problem ekonomi, biasanya pakar ekonomi selalu merujuk pada teori scarcity, teori kelangkaan, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sarana pemenuhannya terbatas. Padahal kalau kita lihat, kebutuhan manusia itu bukan tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan. Di situ ada perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Antara want dan need. Antara kebutuhan dan keinginan. Itu berbeda. Itu antara hajatul udhawiyah dengan ghorizah itu berbeda. Nah ini tidak disampaikan di kajian mengenai agenda kehidupan manusia ini, melainkan justru malah ditutup-tutupi. Bahkan ukuran-ukuran yang selama ini dipakai tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, tentang macam-macam yang ada di BPS ya, Badan Pusat Statistik itu, kemiskinan itu diukur dengan angka-angka di atas kertas saja. Padahal kalau kita pelajari lebih jauh tentang angka-angka itu hanya sampel-sampel saja yang probabilitasnya itu bisa iya bisa tidak, bahkan tidak mencerminkan, bisa jadi tidak mencerminkan populasi sesungguhnya, tidak mencerminkan populasi sesungguhnya. Beda dengan ekonomi Islam. Kajian ekonomi Islam disebut kemiskinan ya sampai pada individu-individu orang, individu-individu manusia yang memang dia butuh perhatian atas kemiskinan yang dia alami itu. Sehingga kemudian disinilah ekonomi Islam hadir untuk menyelamatkan semua kajian ya mengenai agenda kehidupan manusia tadi dari kajian kapitalisme yang sifatnya ini destruktif betul-betul gencar untuk untuk mengkampanyekan mereka, termasuk kalau kita lihat sustainable development ya, government SDGs itu juga agenda-agenda di balik kapitalisme. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita dakwah ekonomi Islam ini terkait dengan kehidupan manusia. Kita ingat bahwa hidup itu tidak sendirian, hidup itu bersama masyarakat, hidup itu bersosialita.
Karena itulah kemudian bagaimana agar hidup kita itu benar, maka ekonomi Islam cukup. Tapi bagaimana agar hidup kita yang benar ini bersama-sama masyarakat kita bisa menghadapi kehidupan yang benar juga. Maka disinilah dibutuhkan dakwah ekonomi Islam terkait dengan kehidupan manusia di masyarakat. Masyarakat sebagai habitat kehidupan manusia yang sekarang sedang dikuasai dan dirusak oleh kapitalisme ini, kita selamatkan dengan dakwah ekonomi Islam. Selain itu, dakwah ekonomi Islam merupakan dakwah Islam sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Ali Imran ayat 110 ada ayat kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalian ada sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian adalah orang-orang yang beriman pada Allah, dan seterusnya. Kemudian di Quran surah Ali Imran juga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru pada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah-perintah berdakwah. Jadi berdakwah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ekonomi Islam selain ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga aktivitas kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu yang pertama. Mengapa harus ekonomi Islam? Kemudian yang kedua, ekonomi Islam antara ilmu, sistem dan amal. Kalau kita lihat tadi, dakwah ekonomi Islam itu kan mengajak manusia hidup bersama-sama dengan benar di habitatnya, di masyarakat yang benar, menyelamatkan semua kajian tentang agenda kehidupan manusia dari tipuan sifat rakus manusia, ya kapitalisme. Misal tentang teori scarcity, ya, antara kebutuhan dan keinginan yang dianggap sama, padahal kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda. Kebutuhan manusia terbatas, keinginan manusia yang tidak terbatas. Hajatul udawiyah itu terbatas, sementara ghorizah atau nafsu, kerakusan itu yang tidak terbatas. Kemudian teori tentang produksi, distribusi, konsumsi, yang kemudian dikaburkan hanya dalam bahasan produsen konsumen saja. Kalau kita lihat teori-teori pemasaran ya terutama, itu kan seakan-akan distribusi itu menginduk kepada produksi. Padahal distribusi itu aktivitas lain selain produksi dan selain konsumsi. Tapi dalam teori-teori kapitalisme yang sekarang kita nikmati, biasanya produksi dan distribusi itu menyatu, berhadapan-hadapan dengan konsumsi. Biasanya hanya sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan. Di situ ada pasar sederhana, pasar dua kaki, di mana sektor rumah tangga dia punya tenaga, dia punya uang yang kemudian digunakan, punya lahan ya, punya tenaga, punya uang, punya lahan yang dipakai oleh perusahaan untuk berusaha, diolah oleh perusahaan sehingga kemudian dia tenaga dia upah, lahan dia sewa, kemudian uang kemudian dia gunakan itu. Kemudian muncul pasar produksi, pasar faktor produksi, pasar barang dan jasa. Kemudian mulai berkembang menjadi pasar tiga kaki, ya pasar tiga kaki dengan keterlibatan negara. Di situ tidak sebutkan distribusi, tapi tetap masih ada produsen dan konsumen. Negara hanya regulator saja. Pada awalnya negara hanya sifatnya tertutup gitu ya, pasar tiga kaki yang sifatnya tertutup, sampai kemudian muncul teori Keynes, yang muncul teori makro itu yang kemudian menjadi pasar terbuka ketika terjadi desersi besar-besaran tahun 1940-an ya, 30-40-an yang menjelang Perang Dunia II itu, Perang Dunia I, Perang Dunia II itu betul-betul kemudian teori Keynes menyelamatkan dengan teori makro yang awalnya laissez-faire, laissez-passer ya, biarkanlah ekonomi berjalan sendiri, nggak usah diintervensi oleh negara. Justru negara diminta untuk terlibat dalam perekonomian agar pengangguran tidak terjadi, agar kemudian produk-produk yang menumpuk, stok barang yang sampai menumpuk itu laku. Dengan cara apa? Melibatkan negara dengan membuka pasar ke luar negeri. Muncullah pasar terbuka.
muncullah pasar bebas sampai kemudian pasar 2 kaki, pasar 3 kaki ini tidak ada bentuknya lagi. Sekarang pasar global, pasar bebas ini eh, tidak ada teorinya di mikro maupun di makro, sudah nggak ada teorinya. Saya juga termasuk orang yang eh, mengkritisi kenapa semester 1 kok diberikan mata kuliah mikro dulu, harusnya makro dulu. Harusnya kalau dulu Mas Alvin, Mbak Miswanti mungkin mikro dulu ya. Jadi ya karena kurikulum ya, karena kurikulum. Harusnya makro dulu harusnya agar kemudian basis-basis pemikiran kerangka-kerangka dasarnya itu kuat kita itu. Kalau langsung mikro kan nerima jadi aja tanpa mengetahui metodologinya. Itu. Termasuk antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi yang nanti akan saya sampaikan juga. Antara metode ilmiah dan metode rasional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, imani fillah alaikum ya, ilmu ekonomi memang di situ sifatnya netral ya. Kita sudah tahu semua ya, tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Contohnya produksi ya. Kalau distribusi itu bukan netral. Kalau distribusi itu dia sistem ya. Terus manajemen bisnis ya, poek mungkin dulu pas mata kuliah pengantar eh, bisnis ya, pengantar bisnis Islami itu ada istilah poek, planning, organizing, actuating, controlling itu ini memang ilmu. Tapi manajemen bisa juga dia sebagai pandangan hidup terpengaruh oleh pandangan hidup kalau manajemen yang dipengaruhi oleh persepsi tertentu. Kenapa? Karena eh, responden yang digunakan untuk penelitian itu memiliki pandangan hidup tertentu. Makanya kemudian beda antara manajemen sebagai alat, sebagai tool, dengan manajemen sebagai perilaku manusia. Itu. Kemudian kalau kita bicara perilaku manusia, maka ini hubungannya dengan sistem ekonomi. Ya, terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu ya. Ada kapitalisme sekuler, sosialisme, komunisme, atau kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam yang sedang kita perjuangkan bersama-sama ini. Terakhir, perilaku ekonomi adalah terkait dengan amal ekonomi. Amal ini adalah perilaku ekonomi. Semua perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup mereka. Jadi berbuat itu berperilaku otomatis. Di sini pada awalnya memang dia tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu karena sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja. Tapi kemudian ketika proses dia mengetahui ada yang halal, ada yang haram, terus kemudian ada yang toyib. Kalau urusan makanan kan tidak sekedar halal saja, tapi halalan toyiban itu. Maka di situ ada intervensi pandangan hidup tertentu, ada paradigma, ada pemahaman. Nah, bagi kita seorang Muslim, sesungguhnya perilaku ekonomi yang paling paling kuat itu yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ekonomi muslim itu adalah Quran surah As-Saff ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Jadi kita ini sebenarnya sedang berdagang, sedang bisnis ya. Bisnis yang menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, wa tujahiduna fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru anfus itu. Artinya apa? Aktivitas kita terkait dengan muamalah dengan amwal ini bisa juga kita nawaituni untuk tijaroh tadi untuk tijaroh itu hal adullukum ala tijarotin tunjikum min azabin alim itu di situ. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum disinilah kemudian kita berdakwah ini merupakan amaliyah ekonomi yang sekaligus ini tijaroh ya berdagang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian dakwah ekonomi Islam hadir. Jadi saya tulis seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Seri pertama meneladani dakwah Rasulullah SAW. Seri kedua kisah sukses kejayaan ekonomi umat. Seri tiga dakwah ekonomi Islam kontemporer ini bukunya itu 300 halaman lebih ya. Kalau pesen wallah alam masih ada apa enggak di Shopee ya di penerbit ya. Itu kalau sekedar pengen apa soft copy-nya saja bisa WA langsung ke saya atau lewat Mas Oki nanti saya kirim filenya bisa itu. Jadi
meneladani dakwah Rasulullah SAW, kisah sukses kejayaan ekonomi umat, dakwah ekonomi Islam kontemporer, termasuk keberadaan Hamfara ini dalam rangka dakwah ekonomi Islam juga. Gitu. Nah, Imani filah rahmatullahi alaikum, sebetulnya masih ada, ini masih panjang ya. Hanya kemudian karena waktu kita terbatas, kita mungkin diskusikan saja. Ini mikro makro global, terus kemudian historical development dan reengineering Islamic economy itu novelty disertasi saya ketika studi di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Ternyata Pasar Beringharjo Yogyakarta itu pasar Islam. Jadi dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono I, melanjutkan pasar-pasar yang dulu pernah dibangun oleh oleh Demak, oleh secara konsep ya, secara pemikiran melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi di pasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pertama kali Rasulullah SAW hijrah ke Makkah, hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara kebijakan beliau pertama kali yang fenomenal itu kan ada tiga ya, mempersaudarakan Muhajirin Ansor, kemudian membangun masjid, yang ketiga itu mendirikan pasar sendiri di luar pasar Yahudi dan pasar Yahudi Nasrani gitu. Jadi menarik sekali. Kemudian bahkan tahun 2010 ketika saya diizinkan Allah umroh ke Tanah Suci, di dekat Masjid Nabawi itu masih ada pasar pasar Nabi, pasar sukul sukun Nabi, namanya sukun Nabi, pasar Nabi itu masih ada. Tapi nggak tahu sekarang karena pembangunan begitu dahsyat ya, itu apakah masih ada atau tidak. Mungkin hadirin sekalian, kalau Allah izinkan untuk bisa berkunjung ke Mekah Madinah, bisa melihat lagi masih ada apa enggak kira-kira. Wallahu alam bisawab itu. Jadi cukup sekian mungkin sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Wallahu alam bisawab, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Oki. Terima kasih. Tafadhol maskuro. Masya Allah. Jazakumullah dan jaza Abi Duha, Ustaz Duha, Masya Allah. Saya sangat tertarik dengan disertasi Ustadz Duha ya mengenai Pasang Beringharjo. Mungkin bagi Bapak, Ibu, Kakak sekalian yang pernah ke Yogyakarta, nggak asing Pasar Beringharjo ya. Pasar Beringharjo itu dekat dengan Jalan Malioboro. Nah, jadi Jalan Malioboro ke arah selatan nanti dia sebelah kiri, kan itu jalannya satu area. Sebelah kiri dekat dengan Museum Frederik ya, Benteng Frederik, nanti ke selatan lagi baru titik nol. Nah, ternyata Pasar Beringharjo yang cukup besar itu ya, itu menurut saya besar tadi itu. Tat. Dan ternyata itu pernah diteliti oleh Ustadz Duha dan luar biasa, itu adalah pasar Islam. Nah, baik Bapak Ibu yang berkesempatan Allah, kita sudah mulai tergambar ya tentang ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah. Nah, ini menarik tadi pembahasan dari Ustadz Duha dikupas satu persatu. Jadi udah kayak ngupasin mangga beliau ini. Tinggal sudah dikupasin, diiris, tinggal dimakan sama kita. Ini daging tok. Masya Allah. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Kakak sekalian untuk bisa bertanya mulai sesi tanya jawab ini dan diskusi ini. Silakan bisa di on cam atau kalau ada kendala nggak apa-apa off cam, bisa bertanya lewat mic langsung atau lewat kolom chat di komentar. Nah, silakan kami buka pertanyaan, bisa apa ya, raise hand ya, raise hand, silakan raise hand, nanti akan saya persilahkan yang mau bertanya kepada Ustadz Duha pada malam hari ini ya, materi yang dibawakan oleh beliau dengan tema ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung di unmute ya, mic-nya dinyalakan, atau kemudian bisa lewat kolom chat. Oke, ini dengan ada yang mau bertanya ini, Kak Vera Hamka. Sebisaan. Belum. Silahkan. Oh, tidak jadi. Oke. Atau Mas Alvin mau bertanya, silakan Mas Alvin. Nah, katanya
sedang kangen sama Gurunda. Nah, silakan Mas Alvin kalau mau bertanya. Nah, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki. Ini rindu Mas Oki juga sebenarnya. Gak hanya Masya ini udah Allah, syukron, syukron. uh, hampir 4 tahun gak ketemu. Iya, Terakhir Masya Allah. saya 2020 di Jogja, Mas. Masya Sama Allah. Abi Doha, salam rindu. Ustadz Masya Allah. dari Kalimantan Tengah. Masya Allah. Dari rumah aja ini. Nah, mungkin pertanyaan gak ada. Tapi lebih ke kayak ah, entah ini beririsan atau enggak. Tapi karena mungkin waktu Abi Duha itu apa namanya studi doktor itu kan beberapa kali saya mendampingi beliau gitu kan ketemu profesor siapa itu Ustaz yang orang India itu Ustaz ya waktu zaman COVID itu kan ada itu yang waktu revisi apa proposal beliau ingat ingat sekali saya itu Mas itu Hmm. di Adi Sucipto itu Prof. Karim, jadi Karim mudah-mudahan beliau sehat ya Ustaz. iya, Jadi udah sepuh mungkin sekali beliau. mungkin ini Ustaz karena kan apa ya Alhamdulillah kemarin Allah izinkan juga ya saya juga sudah menyelesaikan studi lanjut. Nah, kemungkinan kan karena kalau meminjam bahasa orang Jawa ini kan sudah kadung kecemplung kan, udah basah itu. Kenapa nggak nyelam langsung sedalam-dalamnya seperti itu. Nah, namun gini Ustadz, ada dinamika gitu kan, ada dinamika dalam perjalanan itu karena sekarang Alhamdulillah juga saya tidak terlibat langsung, tapi saya diminta beberapa kali oleh uh, apa ya salah satu stakeholder lah di Provinsi Kalimantan Tengah ini jadi ya staff gitu kan staff yang memang nggak melekat pribadi tapi beberapa hal itu beliau minta sama kita gitu kan. Misalkan kayak tadi gitu kan ada beberapa poin yang saya catat juga itu tadi dari Ustadz dua ukuran tentang kemiskinan Ustadz dari data BPS itu kan. Nah itu memang betul kata Ustadz Duha itu memang tidak merepresentasikan apa secara utuh gitu kan margin of errornya tinggi sekali itu Ustadz. Margin of errornya tinggi jadi memang tidak merepresentasikan. Nah jadi mungkin pertanyaan saya gini Ustadz kita saya mungkin uh, semi aktor intelektual lah semi semi aktor intelektual dengan apa berkolaborasi dengan mereka pejabat ini kan jadi mungkin terkait dengan kajian malam ini antara ilmu dan amal ekonomi Islam itu sendiri, bagaimana memotretnya, bagaimana menyikapinya. Karena gini, kembali lagi ini kan kita berbicara tentang hajat hidup ya Ustaz. Jadi kan ini salah satu cara saya bertahan hidup mencari penghasilan ya. Saya berkolaborasi dengan beberapa apa pejabat di sinilah, stakeholder di sini. Dan alhamdulillah uh, Kalimantan Tengah ini salah satu provinsi yang ya yang cukup terbuka dalam artian gini Hmm. dalam terbuka ini bukan yang investasi ya Ustadz ya yang tadi bukan yang bukan yang investasi tapi kita memang terbuka dalam hal beberapa insight baru gitu kan dalam hal apapun lah jadi mungkin ya ada beberapa saya melakukan spot kecil-kecilan itu kan memang potensi terbesar itu ya SDM potensi terbesar itu SDM karena jujur saja kayak di kabupaten saya itu Kota Waringin Barat tempat saya bermukim sekarang yaitu uh, satu-satunya kabupaten yang memiliki bandara, pelabuhan, pokoknya akses udara dan laut itu aktivitas terus setiap hari dan itu hanya satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki dua fasilitas tersebut. Mungkin itu Hmm. cara menyikapi kami apalagi ya ngapunten ya Afwan kalau saya ini kan mungkin masih termasuk Gen Z kan kalau Mas Oki mungkin masih milenial gitu kan. Ja- Ya, mungkin Zaman itu kolonial. Aduh, Mas Oki milenial ya saat duha apa dong. Nah, Insya Allah semangatnya selalu Gen Z Ustaz. Mungkin itu Ustaz Masya Allah. Afwan, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Mas Alvin ya, Masya Allah ini salah satu alumni Hamfara yang sangat berprestasi sekali. Bahkan saya ini baru tahu Ustaz, ternyata Mas Alvin itu mendampingi jenengan ya disertasi. Masya Allah.
Wah, barokahnya ini luar biasa Mas Alvin. Monggo tafadhol Ustaz, bisa direspon atau dijawab. Ya, jazakallah khair Mas Alvin ya. Selamat juga sudah nambah gelarnya. Baru tahu juga kalau sudah selesai S2-nya. Kemarin juga ada informasi itu Mas yang Solo, teman seangkatan Mas Alvin kalau nggak salah. Mas siapa itu yang Maulana itu juga sudah selesai juga. Di atas Ya. saya Ustaz setahun, Oh iya, lebih kakak 2015. Mas Alvin 2016 ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tadi menanggapi pertanyaan Mas Alvin, kalau kita bicara statistik, kita bicara matematika, sebenarnya itu kan ilmu ilmu yang sifatnya netral kan. Jadi hukumnya yang mubah-mubah saja kita pakai pakai alat itu untuk kepentingan kita. Itu mubah hukumnya. Karena matematika, statistika, bahkan ekonometrika itu alat yang biasa dipakai untuk mengukur itu. Jadi apalagi kemudian kita tidak terlibat sebagai pengambil kebijakan ya, kita hanya sebatas memberikan rekomendasi kan. Jadi kayak kayak kita kalau melihat melihat peta begitu, posisi di sini di sini di sini gitu aja. Melihat sampel-sampel itu ya sebagai sebagai hasil dari ilmu statistik begitu saja. Tapi kemudian bisa saja kita sampaikan pandangan kita, mungkin perlu diperlebar lagi Pak, apa sampelnya perlu tambah lagi gitu agar kemudian apa yang sempit tadi menjadi lebih luas, menjadi populasi, apa menjadi mencerminkan margin errornya tidak besar tadi agar kemudian utuh, lebih utuh itu. Apalagi kalau kita lihat memang Kalimantan Tengah ya Mas Alvin, di Kalimantan Tengah itu kan provinsi yang paling luas se-Indonesia itu Kalimantan Tengah. Ya, Provinsi yang betul paling Ustaz. besar di Indonesia Betul. itu Kalimantan Tengah itu. Itu kalau ke timur sedikit kan ke Kalimantan Timur, nanti ke IKN kan. Ibu kota negara, walau alam bisawab. Jadi itu. Sehingga kemudian tidak kita tidak meskipun tadi kita mengkritik ya dalam konteks penggunaan statistik itu untuk mengukur kemiskinan, kritik kita tidak kemudian kita tidak gunakan. Kita tetap bisa gunakan sebagai alat saja. Hanya kemudian perlu kita sampaikan alat yang lebih tepat pengukuran, dan itu hubungannya dengan kebijakan, hubungannya dengan pemegang otoritas itu, politik, urusannya dengan politik begitu. Dan saya beberapa kali dalam riset-riset saya juga menggunakan BPS juga gitu, karena memang paling tidak sampai sekarang itu yang representatif dan alat yang representatif, dan eh, apa secara filosofis memang kita potret lebih utuh dari aspek tadi itu, apa yang 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 real, betul-betul real gitu. Tidak sekedar sampel tapi betul-betul real itu. Nggak masalah Mas Alvin terkait dengan itu. Lanjutkan saja, semoga barokah, karena memang kita tidak bisa menafikan alat-alat itu, tidak bisa kita nafikan karena memang hukum alat kan al wasilah itu kan, hukum alat kan hukum wasilah itu mubah, al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim, selama tidak kita gunakan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kan ini nggak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ilmu saja sebagai ilmu yang sifatnya universal, sifatnya near value tadi. Wallahu alam bisawab. Yang tidak boleh kan kapitalismenya, yang tidak boleh kapitalismenya, bukan statistiknya. Wallahu alam bisawab. Syukron, Masya Mas Allah. Alvin. Terima kasih Ustadz Duha sudah merespon atau menanggapi, menjawab pertanyaan dari alumni Hamfara Mas Alvin ya. Barakallah Mas Alvin sudah menyelesaikan studi S2-nya, lanjutkan S3. Nanti jadi dosen. Masya Allah. Syukron Baik, Ustaz Duha. Ustadz ini ada pertanyaan kedua Ustadz dari Kak Ferhamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau tanya terkait prediksi resesi ekonomi di tahun 2025. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi situasi resesi ekonomi? Apakah ada usaha atau bisnis yang tahan akan inflasi di masa resesi yang akan datang? Syukron.
Ini pertanyaannya menakutkan sebenarnya. Karena 2024 ini sudah berat ya, terus ditambah lagi nanti PPN menghantui. Masya Allah. Monggo Ustaz, tafadhol bisa ditanggapi Ustaz. Ya, secara mikro kita memang harus bertahan ya menghadapi kondisi perekonomian yang betul-betul carut marut ini. Karena mikro ini hubungannya dengan dapur yang selalu harus mengepul itu. Kalau kemudian secara makro memang itu harusnya memang tanggung jawab negara ya. Kalau secara makro itu kebijakan-kebijakan negara. Tapi memang semua ini tidak lepas dari desain global kapitalisme ya. Yang resesi itu nggak mungkin tidak bisa tidak mungkin lepas begitu saja karena invisible hand itu tidak terjadi sebetulnya. Gara-gara ya pasti zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu ulah tangan-tangan manusia itu. Nah, sebetulnya ada peta global ya, peta global yang terkait dengan agenda-agenda bisnis global itu yang tadi saya sebutkan SDGs tadi, yang apa Sustainable Development Goals itu yang tujuh atau berapa itu nanti bisa dipelajari bidang-bidangnya tertentu, terus kemudian terkait dengan Gen Z ya, terkait dengan Gen Z karena memang Gen Z ini meskipun Gen Z, Gen milenial, terus baby boom itu dari aspek penelitian memang bukan bukan tradisi kita, bukan munculnya tidak dari itu kan PEPS research di Eropa atau di Amerika yang mengeluarkan teori itu yang kemudian dipasarkan secara masif sampai kepada sampai ke Indonesia, sampai ke negeri-negeri Muslim, termasuk mungkin juga alat yang dipakai ya misalnya penggunaan metaverse, penggunaan artificial intelligence ya, ChatGPT, ke AI apa AI itu yang sekarang lebih cepat untuk mengakses informasi. Bahkan bahkan Menteri Pendidikan kan juga walau alam apakah jadi apa tidak ini masih digodok juga tentang kebijakan anak-anak SD dipinta untuk belajar apa belajar coding itu kan padahal SD itu kan masih usia dini ya, usia usia kalau di Siasatu Taklim Al-Manhaji itu masih Al-Madrasah Al-Ula, madrasah dasar, harusnya pembentukan syahsiah Islamiyah saja. Maka kemudian secara knowledge, secara pengetahuan memang kita harus mengetahui itu. Peta globalnya itu harus tahu, dampak-dampaknya kepada kita harus tahu. Kalau kemudian kita mau mengambil sikap bisnis apa yang kemudian bisa menyelamatkan kita, tentu berangkatnya dari keimanan kita, berangkatnya dari dalam kesadaran kita sebagai seorang Muslim. Maka kemudian saya merekomendasikan ya terkait dengan pendidikan, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan penyadaran itu bisa apakah bidang bidang kan begini, al aslu bisnis itu berangkatnya dari pengetahuan sebetulnya itu. Jadi al aslu profesi apapun itu dari guru sebetulnya begitu. Nggak akan mungkin ada dokter, nggak akan mungkin pasti ada guru yang memulainya atau ada mentor, ada itu. Makanya kemudian menemukan core apa yang tepat untuk menghadapi ke apa resesi, menghadapi ketidakpastian di depan kita ini, maka kita harus pasti dulu kan gitu. Who am I-nya kita itu harus ketemu dulu. Who am I-nya itu. Sehingga kemudian ketika kita sudah ketemu who am I kita, ketika kita melangkah termasuk who am I bisnis kita, ya kan kalau kita tinggal melanjutkan, kita sudah punya bisnis, maka lanjutkan bisnis kita itu dengan identitas bisnis kita yang lebih kuat lagi. Kalau kita belum punya bisnis, maka ketika mau membangun bisnis awal, maka rancang bisnis awal kita itu berangkat dari who am I bisnis kita yang clear itu. Sehingga kemudian dalam menapak ke depan, melangkah ke masa depan, melangkah ke arah berikutnya,
ke tahapan berikutnya itu kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Ya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu. Itu. Mungkin bisa apa lembaga lembaga kursus, bisa juga mungkin apa konsultan-konsultan bisnis. Ini saya sedang belajar dilatih oleh Ustadz Dwi Condro menjadi konsultan bisnis ini. itu itu saran saya di situ. Insya Allah itu akan bisa berkah, sustainable juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal yang begitu deras sekali itu. Hujan kapitalisme yang begitu deras sekali tadi itu. Ketika kita sudah kuat UMI kita tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Duha atas jawaban dari pertanyaan Kak Vera Hamka. Jadi begitu ya Bapak Ibu Kakak sekalian ya termasuk penanya menghadapi tahun 2025 yang luar biasa sekali ya. Ini nggak tahu ya. Maka penting tadi kita harus memang memperkuat diri dengan ilmu ya atau belajar gitu ya. Masya Allah meskipun Ustadz Duha ini sudah dokter tapi beliau masih belajar Ustadz ya tadi dengan bersama Ustadz Dwi Condro Triyono ya dalam forum AKBS Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Baik, alhamdulillah sudah ada dua penanya. Apakah ada penanya lagi dari Bapak Ibu Kakak sekalian? Silakan bisa bertanya langsung melalui kolom chat atau kemudian langsung melalui mic. Apakah ada? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dengan closing statement dari pemateri kita, guru kita, Ustadz Duha. Tafadhol Ustadz untuk closing statement dari tema ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah. Tafadhol Ustadz. Baik, hadirin sekali yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, untuk closing statement ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menelusuri jalan untuk mencari ilmu, seperti aktivitas kita pada malam hari ini, kita berjalan untuk mencari ilmu, itu sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi insya Allah amaliyah kita pada malam hari ini, karena nawa itu kita semata-mata untuk mencari ilmu, maka yakinlah Allah memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Rasulullah SAW ya, ini hadis, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan saja sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah dan jaza pada guru kami tercinta, Abi Duha, Ustadz Duha. Kita doakan semoga Ustadz Duha, sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan hidup dunia dan akhirat, dilancar segala urusannya, dan semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada mahasiswa-mahasiswa ST Hampara menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ustadz Duha, dan kami ucapkan mohon maaf apabila selama membawa acara ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Ustadz Duha, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pemirsa, Bapak, Ibu, Kakak sekalian, khususnya para alumni yang sudah hadir, termasuk Mas Alvin ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf apabila banyak hal yang mungkin kurang berkenan ya. Semoga kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, marilah kita cukupkan taklim online Hamfara ke-40 ini, berbagi, belajar bareng lagi bersama Ustadz Dr. Yuwanatri Utomo SI MSI dengan tema Ekonomi Islam antara ilmu, amal, dan dakwah dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis.
Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe. Tadi ada YouTube TV ya. Itu nanti update terus aktif YouTube-nya bersama Ustadz Duha, Ustadz Yohana Triutomo. Juga bisa subscribe Siswa Hampara untuk kemudian nanti bisa melihat tayangan ulang taklim online yang ke-40 ini. Dan juga nanti bisa subscribe YouTube-nya Stay Hamfara. Dukung terus Stay Hamfara dalam mendakwahkan, membumikan ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.